Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, serta masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini pada pembelajaran tematik, kita masuk pada tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang keragaman benda. Anak-anak, buku merupakan salah satu sumber informasi. Di dalam buku terdapat teks yang berisi informasi. Misalnya, informasi tentang jenis dan kegunaan benda-benda. Jenis dan kegunaan benda sangat beragam. Nah, anak-anak, ayo coba buka buku paket tematik jilid 2A halaman 84. Di situ terdapat teks dengan judul Bermain Gelembung Sabun. Kalian bisa gunakan teks tersebut sebagai bahan untuk belajar dan melancarkan baca kalian. Kalian latih ya membacanya. Selanjutnya yaitu kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaan. Setiap benda mempunyai ciri masing-masing. Ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Permukaan benda ada yang halus, ada yang kasar. Kasar artinya kesat dan tidak halus. Halus artinya licin atau lembut. Contohnya, permukaan yang kasar misalnya buah salak. Nah, permukaan kulit luarnya itu kesat atau tidak halus. Sedangkan permukaan yang halus contohnya kelereng misalkan ya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, coba perhatikan gambar benda berikut ini. Ada yang tahu apa nama benda ini? Ya, betul, kelereng. Nah, anak-anak, kelereng ini berbentuk bola kecil yang terbuat dari kaca. Warnanya bening, berwarna-warni. Permukaannya halus dan licin. Digunakan untuk bermain dengan cara dijentik dengan jari. Selanjutnya yaitu kosakata tentang benda. Ayo kita belajar mengenai kosakata tentang benda. Anak-anak, untuk dapat menambah pengetahuan, kita dapat melakukan dengan cara membaca teks. Yang pertama, ketika selesai membaca, catatlah kata yang menurutmu sulit. Lalu, tanyakan artinya kepada guru atau orang tuamu. Nah, dengan begitu pengetahuanmu tentu akan bertambah. Jadi anak-anak, untuk dapat menambah pengetahuan tentang kosakata benda, caranya yang pertama, ketika kalian membaca, catatlah kata-kata yang menurut kalian itu sulit. Lalu, kata-kata tersebut yang tidak tahu kalian artinya, tanyakan kepada guru atau orang tua kalian. Nah, dengan demikian
pengetahuan kalian tentu akan bertambah. Nah, anak-anak, di samping membaca buku, salah satu aktivitas yang dapat menambah informasi atau pengetahuan yaitu dengan cara pengamatan atau mengamati. Mengamati artinya melihat dan memperhatikan dengan teliti. Setelah selesai mengamati, kalian dapat menuliskan hasil dari pengamatan kalian. Adapun langkah-langkah dalam menulis hasil pengamatan, yang pertama, amati dengan teliti benda-benda yang diamati. Yang kedua, catatlah hasil pengamatan, misalnya meliputi nama benda, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan mengapa bisa terjadi. Tuliskan hasil pengamatan setelah dilakukan pengecekan ulang. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui pengamatan. Anak-anak, ada bentuk benda yang dapat berubah dan ada juga yang tidak berubah. Bentuk benda yang dapat berubah misalnya air. Air ini merupakan benda cair sehingga bentuknya tidak tetap. Air dapat berubah bentuk sesuai bentuk tempatnya. Contoh, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka air itu akan membentuk menyerupai botol. Lalu jika kalian misalnya memasukkan air ke dalam gelas, maka air itu akan mengikuti bentuk tempatnya, menyerupai gelas. Nah, ada juga benda yang sifatnya mirip air, seperti minyak, lem, dan tinta. Nah, semuanya itu merupakan benda cair. Anak-anak, kalian dapat mengetahui keragaman sifat benda dengan melakukan pengamatan. Melalui pengamatan, kalian akan menemukan informasi. Ingat ya, jadi selain membaca buku, aktivitas yang dapat menambah informasi dan juga pengetahuan yaitu salah satunya melalui aktivitas pengamatan atau mengamati. Selanjutnya yaitu menjelaskan makna kata tentang keragaman benda. Ayo ingat kembali cara mengetahui makna sebuah kata, yaitu bacalah teks dengan teliti. Lalu temukan kata-kata yang belum dimengerti maknanya. Setelah kalian tuliskan kata-kata tersebut, kalian bisa temukan maknanya dengan cara bertanya kepada guru, kepada orang tua, atau bisa juga melalui kamus bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks dan pahami maksud kalimatnya. Nah, anak-anak, itulah materi mata pelajaran bahasa Indonesia pada tema 2, subtema 1, pada pembelajaran tematik. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa belajar kembali, latih kembali ya. Kalian bisa kembali menonton video ini dan juga bisa membaca buku paket tematik kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.